Iki pokoknya begitu aku rampung, hatinya bilang sama Nyong, bah HP ku nggak Yo, nasi aku. kamu teleponnya itu nih lah. Yo, Arisan aku guys. Nyong, pokoknya bilang sama bar aku tek 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 apa lah iki kok evaluasinya berarti pokoknya aku bisa ngirim ke soal ini WA lah engko kita bahas secara bersama-sama soal itu gitu ya. ya wes seneng pin orang itu. Oke, bismillah yuk mulai lagi. Caranya gimana ya? Aja Kita terlalu lagi ditutup mbak. Apa? Aja terlalu vlog, ditutup. Nyong. Suaranya saya Kita aku di SPS lah. Mungkin tuh paham. Aku pak buka ganti slide ganti slide. Saman kok ngomong, ayo, siapa mbak? PPT-nya. Langsung mulai aku kok mulai. Kamu terangkan. Yuk, yuk. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Direkam. Imbong. ayo, ayo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni Rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran tanpa ada suatu halangan apapun. Nah, ini Ibu absen terlebih dahulu ya. Mbak Bintang Sabrina, Hadirah Bu. Mas Ihsan Misbahudin, Ihsan, Hadir Bu, hadir. Mas Ihsan, Iya Bu, Nafisa hadir Bu. Barakah, Hadirah Bu. Mbak Alvin Ibu Kahma, sih mat. Hadirah Ibu. Mbak Anizar, Ibu. Mbak Durotus, Duro, Duro belum hadir ya. Mbak Mila, Hadirah Bu. alhamdulillah sudah Ibu absen semuanya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih tetap semangat? Masih Bu. Masih Bu. Masih Bu, masih. Tetap bilang tetap semangat. Nanti jawabannya. Semangat. Semangat. Bisa? Ah.
Se. Se. Ah. Ah. Nah. Baiklah, anak-anakku masih tetap semangat untuk membelajarkan pelajaran hari ini ya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung pada bilangan cacah. Sebentar ya, Ibu tampilkan PPT terlebih dahulu. Sebentar. Saya tampilkan PPT-nya. Paham. Sudah belum anak-anak PPT-nya? Halo, Bu. Bentar ya, ini masih. Jadi menunggu PPT, Ibu akan sedikit mengulas mengenai operasi hitung pada bilangan cacah. Operasi hitung pada bilangan cacah adalah suatu pekerjaan atau tindakan yang dilakukan dengan cara membagi, menambahkan, dan juga mengalihkan. Sedangkan bilangan cacah itu sendiri adalah bilangan yang tidak negatif. Tidak negatif artinya bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu adalah bilangan cacah. Nah, yang akan kalian pelajari adalah operasi hitung pada perkalian. Tujuannya untuk apa? Agar kalian dapat menentukan sifat pertukaran pada perkalian ataupun yang dinamakan dengan komutatif. Komutatif artinya adalah pertukaran posisi tempat, perpindahan tempat. Contoh, A dikali B, A itu angka 1, B itu angka 2. A kali B, 1 kali 2 hasilnya maka akan tetap 2. Sama halnya dengan ketika 2 dikali 1, maka hasilnya tetap menjadi 2. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Belum ada, Bu. Belum ada. Sifat komutatif itu berlaku untuk perpindahan posisinya saja. Hasilnya diingat tetap sama, tidak ada yang namanya perubahan. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ini sudah mengirimkan beberapa soal melalui via WA, grup WA, silakan bisa dicek. Kalian kerjakan. Setelah itu kalian bisa kirim via foto WA. Terakhir kapan, Bu? Langsung sekarang hari ini. Oh, ingat, Bu. Ini ya anak-anak. Yang soal nomor 1, ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan 20 butir telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika disimpan pada 5 kotak, berarti kalian menggambarkan telur di dalam kotak-kotaknya. Kalian menggambarkan telurnya nih, ditaruh sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 20 telur. Selanjutnya kalian tuliskan. Bisa dipahami?
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, silakan kalian kerjakan. Ibu tunggu selama 2 menit saja. Karena hanya 2 soal. Iya, Bu. Soal yang B. Jumlahnya tetap sama, 20 butir, akan tetapi dibagi menjadi 4 kotak. Soal nomor 2, 14 telur dibagi menjadi 2 kotak dan 7 kotak. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah Yuk, selesai. mari kita bahas secara bersama-sama. Yang Isan, coba nomor 1. Isan, berapa jumlahnya? Halo, Mas Isan. Jumlahnya per kota itu ada 1, 2, 3, 4. 4, Bu. Iya, sekali ada 4 butir. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 butir ya. Maka kita Ya, Bu. tuliskan 5 kotak berisi 4 butir telur. Telur. 5 kali 4 sama dengan 20. Selanjutnya yang B, Mbak Nafita. Yang dalam satu kotak itu ada 1, 2, 3, 4, 5 telur, Bu. Dalam kotak ada 5 butir telur. 5 dikalikan 4 sama dengan 20. Maka dapat kita tuliskan yang pertama yang dijawab Mas Ilham, 5 kotak dikali 4 butir telur sama dengan 4 dikali 5. Maka hasilnya berapa? 20 butir telur. 20. Benar sekali. Yang nomor 2, Mbak Nila. Ada berapa, Mbak Mila? Setiap 14 butir kotak, telur. ya ada 2 kotak ya, Bu. Ya, 2 kotak. Setiap kotak terdapat 7 telur. Ya, benar sekali. Setiap kotak terdapat 7 telur. Coba kita buktikan. 7 ditambah 7. Hasilnya 14 juga ya. 7, 8, Ya, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14. Maka 2 kotak berisi 7 telur sama dengan 14. Yang selanjutnya, Anizar, yang B, diminta menjadi 7 kotak. Anizar, Di dalam kotak terdapat 2 butir telur. Jadi ada 7 kotak, 7 kali 2 sama dengan 14, Bu. benar sekali. Tadi yang dijawab oleh Mbak Nila dan Mbak Anizar, maka dapat kita tuliskan 2 kali 7 sama dengan 7 kali 2 hasilnya 14. Termasuk sifat pertukaran ataupun Komutatif. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Alamat ya, Bu. Ada. Nah, dapat yuk kita simpulkan secara bersama-sama. Operasi hitung pada bilangan catat itu misalnya ada 4. Penjumlahan, terus pengurangan, terus
Perkalian terus pembagian ada 4. Sifat-sifatnya ada 3. Yang pertama ada asosiatif, pengelompokan. Yang kedua komutatif, pertukaran, dan distributif, penyebaran. Yang kita pelajari adalah komutatif, pertukaran. Artinya apa komutatif, pertukaran? Perpindahan apa? Perpindahan A kali B kali A. Ya, benar sekali. A dikali B sama dengan B dikali A. Sampai sini cukup. Jika cukup, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran hari ini ya anak-anak. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalau KTI-nya kita membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sholat sunnah rawatib. Nah, Ibu mau menayangkan PPT terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Apakah sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah Bu. Nah, kalian pasti pernah sholat di musola atau di masjid kan? Pernah, Bu. Nah, kalau hari sholat fardu itu biasanya ada orang tua yang sholat dulu. Nah, itu pernah lihat atau tidak? Pernah, sering Bu. Seringnya orang tua, anak muda nggak pernah. Iya, tanyanya orang tua ya. Nah, kalian tahu tidak itu namanya sholat apa? Sholat Belum fardu. Nah, sebelum itu sholat apa? zuhur. Tahu Bu, sholat sunnah. Ya, itu namanya sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu. Nah, sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu itu namanya sunnah qabliyah. Apa namanya anak-anak? Sunnah Qabliyah. Iya. Kemudian yang sudah sholat fardu itu dinamakan sunnah ba'diyah. Kemudian ada ketentuan sholat sunnah rawatib. Itu ada di PPT, siapa yang mau baca? Saya. Ya, coba dibaca. Sholat sunnah rawatib mu'akad. Yang kedua, sholat sunnah rawatib khairu mu'akad. Ya, baik Mbak Alvin, terima kasih.
Nah, sholat sunnah muakkad itu adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Berarti walaupun sunnah itu bila kita mengerjakan itu lebih baik. Kemudian yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, yaitu tidak ditekankan untuk mengerjakannya. Kemudian ada lafaz sholat sunnah rawatib. Nah, itu contohnya sholat zuhur. Ada yang mau baca niatnya? Coba Mas Isan, yang sebelum sholat zuhur. Yang sebelum satu ribu. Iya. Usolli sunatat duhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Iya, baik. Berarti setiap lafaz itu sama dengan namanya ya. Tadi namanya sebelum sholat. Fardu adalah qobliyah. Berarti dalam lafaz niatnya berarti qobliyah. Kemudian yang setelah sholat zuhur, coba Mbak Ratna dibaca. Nah, Saya saja Bu, saya. oh, ya udah Mas Isan, semangat sekali ya. Usolli sunatat duhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Ya, benar. Sesuatu itu berarti ya. Nah, kemudian ada hikmah sholat sunnah rawatib. Yakni yang pertama, menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. Kemudian yang kedua, dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, mencegah perbuatan yang buruk. Keempat, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang terakhir, akan mendapat rahmat dari Allah. Nah, selanjutnya itu ada soal, kita jawab bersama-sama, nggih. Ya Bu. Nah, yang pertama yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu itu dinamakan apa tadi? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, coba jawab. Rawatib. Benar. Kemudian yang kedua, hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah, coba Mbak Bintan, apa jawabannya? Sunnah, Bu. Ya. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Coba Mbak Nisar, apa jawabannya? Sebelum. Apa Bu? Qobliyah. Ya, benar. Kemudian yang keempat, sholat sunnah rawatib dikerjakan secara munfarid. Artinya, coba Mbak Nurah, tahu tidak munfarid itu artinya apa? Mbak Nurah? Munfarid. Apa artinya? Saya. Oh, Mas Isran ya, apa artinya? Ya. Sholat sunnah rawatib dikerjakan secara munfarid itu bersama-sama Bu. Munfarid itu sendiri. Bukan Harus sendiri ya Bu ya. 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 Kemudian yang terakhir ada salah satu hikmah mempelajari sholat sunnah rawatib. Coba Mbak Mila. Mbak Mila. Apa Bu, salah satu hikmah mempelajari sholat sunnah rawatib adalah Tadi menyempurnakan ibadah sholat wajib. Ya, benar. Nah, kemudian ada tugas rumah ya anak-anak. Minggu depan kalian mempraktekkan sholat sunnah rawatib. Bisa ya? Bisa nggak? Bisa. Mulai pembelajaran itu sholat sunnah rawatib. Ya? Nah, sholat sunnah yang dilakukan sebelum
dilanjutkan sesudah sholat fardu. Kemudian hikmah mempelajari sholat sunnah yaitu menyempurnakan ibadah sholat fardu dan dapat mencegah dari perbuatan yang buruk. Nah, sekian dari Ibu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu duduknya senyamannya ya. Langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, walaupun kita pembelajaran pada kali ini melalui daring, namun jangan sampai semangat kita itu pudar ataupun kita tidak mempunyai semangat ya. Bapak ulang lagi, silahkan jawab dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara merawat tubuh atau cara merawat diri kita sendiri ya. Pada pertemuan kemarin kita telah melakukan permainan mengenai gerak lokomotor dan yang lainnya. Namun pada kesempatan kali ini karena kita belajarnya melalui Gmat atau daring, maka pada kesempatan ini hanya materi saja. Bapak akan membagikan PPT-nya. Tunggu sebentar ya. Silakan disimak. Oke, pada kesempatan kali ini kita, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, untuk mengawali pembelajaran pada pagi kali ini. Kita membaca suratul Fatihah. Doa dipersilakan. Selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai menjaga kebersihan tubuh. Nah, kira-kira apa saja nih anggota tubuh di dalam diri kita ini? Contohnya seperti tangan, apa lagi? Kaki, rambut, banyak sekali ya. Namun pada kesempatan kali ini Bapak hanya mengambil 3 anggota tubuh saja. Yang pertama, kita akan menjaga kebersihan kuku. Lalu kita akan menjaga kebersihan kulit. Dan yang terakhir, kita akan menjaga kebersihan gigi. Bisa diganti slide-nya. Kebersihan kuku ya. Nah, coba Bapak lihat kukunya anak-anak, gimana, sudah bersih belum? Ayo, yang masih hitam-hitam, yang masih panjang-panjang, siapa? Ayo Mbak Alvin, kukunya pasti panjang ini. Panjang, Pak. Ya, tidak boleh ya. Jadi ketika kita akan menjaga kebersihan kuku atau kesehatan kuku, maka kita harus melakukan potong kuku. Rutin kita memotong kuku. Kemudian ketika kita sudah bermain kotor-kotor,
atau memasak, langsung kita cuci tangan sehingga kukunya itu tidak hitam-hitam seperti gambar di atas ya. Itu gambar kuku hitam. Kira-kira lebih cantik mana, gambar kuku yang di atas atau gambar kuku yang di bawah? Bawah, Pak. Yang di bawah ya, yang atas itu hitam-hitam dan panjang-panjang. Lalu kita akan membahas mengenai menjaga kebersihan kulit. Menjaga kebersihan kulit. Bisa diganti slide-nya. Nah, menjaga kebersihan kulit. Itu yang gambar yang di atas. Yang pertama itu gambar apa itu? Tangan kotor. Ya, Kena tangan oli. yang Iya, Pak. sangat kotor ya. Untuk yang bawah itu tangan yang sedang dibersihkan. Salah satu cara untuk menjaga kebersihan kulit itu adalah dengan cara mandi ya. Pagi ini yang belum mandi siapa ini? Ya, ayo yang belum mandi. Langsung dengan cara mandi dengan rutin, lalu cuci tangan ketika beraktivitas atau selesai beraktivitas. Bisa menggunakan sabun atau yang lainnya. Untuk yang ketiga, kebersihan gigi. Nah, itu gambar yang pertama, gambar apa? Gigi yang kuning. Nah, yang kuning berlubang karena jarang sikat gigi, sedangkan yang di bawah itu adalah gambar gigi yang sehat, bersih, tanpa noda. Nah, cara untuk menjaga kebersihan gigi adalah dengan cara rajin sikat gigi. Jangan sungkan-sungkan untuk sikat gigi ketika kita habis makan, ketika kita akan tidur, dan ketika kita mandi itu diusahakan sikat gigi. Lalu oke, ini ada sebuah pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi ketika kita ini merawat tubuh kita, ketika kita merawat kuku, kulit, dan gigi, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Nah, semisal kita ini sedang sakit nih, pastinya ketika kita akan berangkat sekolah, maka kita tidak mempunyai semangat ya. Selanjutnya Bapak akan memberi pertanyaan kepada teman-teman. Yang pertama, bagaimanakah cara merawat gigi? Nah, silakan bisa dijawab Mbak Milatun. Bagaimanakah cara kita Sikat merawat gigi, Pak. Ya, lalu apa? Sikat gigi dan teratur. Ada lagi tidak? Jangan makan coklat, es. Ya, bukannya tidak boleh ya, tapi kita kurangi Iya, mengkonsumsi kurangi, Pak. makanan yang manis ya. Ketika kita habis makan permen, coklat, itu setelahnya langsung sikat gigi. Sikat gigi. Ya, teman-teman kalau mandi sehari berapa kali nih? 3 kali, Pak. 3 kali. Waduh, banyak sekali ya. Bagus. Jadi ketika kita itu ingin merawat tubuh kita harus rajin mandi. Umumnya di Indonesia itu 2 kali, ketika pagi dan menjelang petang. Ya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan satu tugas, nanti silakan dikerjakan dan minggu depan kita bahas ya. Tugasnya itu teman-teman cari cara menyikat gigi yang baik dan benar ya. Ternyata menyikat gigi itu tidak hanya asal-asalan, hanya digosok saja, namun mempunyai cara
ataupun tekniknya. Ya, minggu depan Bapak akan bahasnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Masya, Pak. Oh ya, mungkin karena waktunya sudah hampir habis, Bapak cukupkan saja ya. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya kita akhiri dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, Bu. Baik ya. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa dulu ya. Ya, Bu. Siapin doa dulu. Siapa, Bu? Enggak dengar. Dengar enggak? Enggak. Siapa, Bu? Mbak Mila. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bisidani ilma wa rasukani fahman. Amin. Baik. Selanjutnya, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ini dengar nggak sih? Dengar kan? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Mbak Ratnasari, Hadirah, Ibu. Bu Rotus Saadah, Mbak Mila, Hadirah, Bu. Mas Ihsan Misbaudin, Hadir, Bu. Mbak Bintan Sabrina, Hadirah, Bu. Mbak Anizar, Hadirah, Bu. semua. Apa ada yang belum saya panggil? Saya, Bu, belum. Terlupakan. Oh iya, Mbak Nafita. Mbak Nafita Barokah? Hadirah, Bu. Baik, alhamdulillah semuanya mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nah, untuk materi hari ini adalah mengenai hukum bacaan mat tabi'i. Nah, hukum bacaan mat tabi'i itu ada di mana? Yo. Jadi Al-Quran, Bu. Apa tuh? Diulangi, Bu. Ketika ada Ayat Ali, iya, nggak apa-apa. Oke. Kalian tahu apa itu mat tabi'i? Tahu nggak mat tabi'i? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Tapi biasa kan membaca Al-Quran? ya Bu, biasa. Lalu di dalam bacaan Al-Quran itu terdapat hukum mat tabi'i. Ya. Secara bahasa, mat tabi'i itu memiliki arti yakni memanjangkan bacaan dalam Al-Quran
sebanyak 2 harokat atau 1 alif. Berapa tadi? 2 harokat atau Harokat 1 atau alif. 1 Alif, alif. 1 alif. Nah, cara membaca matobi'i, ada yang tahu? Cara baca matobi'i? Belum, Bu, belum. Belum. Sebentar, Ibu tampilkan PPT-nya terlebih dahulu ya. Nggih. Udah, belum? Sudah, Bu. Ya, itu hukum bacaan matobi'i. Tadi, secara bahasa matobi'i memiliki arti apa? Siapa yang mau membacakannya? Secara bahasa, matobi'i memiliki arti alami atau biasa, yakni tidak lebih dari tak kurang, atau dengan memanjangkan bacaan dalam Al-Quran sebanyak empat atau 1 alif. Matobi'i juga dikenal dengan istilah mat asli atau asal mula suatu kejadian. Itu Mbak Fina, karena nanti dapat poinnya. Berarti matobi'i itu artinya memanjangkan bacaan Al-Qur'an. Memanjangkan. Ya. Berapa alif? 2 harokat atau 1 alif. Ya, baik. Nah, sekarang ada huruf-huruf matobi'i. Nah, ada yang tahu huruf matobi'i itu ada berapa? Ada 3, Bu. Ya. Yang pertama, Alif, ya, lawu atau ayu. atau disingkat jadi ayu ya. Ya, Bu. Ya. Jika ada apabila terdapat alif yang sebelumnya berharokat fathah dan ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh dan wawu yang sebelumnya berharokat dhamma, maka itu hukumnya matobi'i. Nah, dilihat coba gambarnya. Tahu kan anak-anak? Ya, Bu. Dibaca Mbak Bintan. Coba Mbak Bintan baca. Cara membaca matobi'i. Apabila terdapat alif yang sebelumnya berharokat fathah, ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh, dan wawu yang sebelumnya berharokat dhammah, maka itu hukumnya matobi'i. Cara membaca matobi'i ini dipanjangkan dengan 2 harokat atau 1 alif, Bu. Ya, coba dibaca yang di bawahnya. Gambar itu. Bacanya A, I, U. Ya. Udah tahu kan cara baca matobi'i? Jadi, kalau terdapat fathah sebelum alif itu bacaan matobi'i. Ketika ada ya sukun sebelumnya berharokat kasroh depannya seperti itu, maka bacaan juga matobi'i. Dan juga ketika ada dhamma dan wawu itu adalah bacaan matobi'i. Ayo slide-nya. Nah, itu. Coba dibaca Mbak Novita.
Mbak Navita. Mbak Navita dibaca. Bacanya yang hadu itu, Bu. Ya, Hadu. ya udah. Coba mana yang bacaan mata BI? Alif itu, Bu. Kan katanya patah. Alif sesudah patah. Ya, Terus dunya itu wawu setelah domah. bentar. Terus lagi Mas Ihsan, Ya Bu, yang mana Bu? yang bawahnya Mbak Navita tadi. Wah, Baru. ya. Mana yang Atau mata? B-nya itu da Bu, da. Ya, terus udah itu toh. Apa lagi? Udah itu toh. Ya, ya. Nah, di sini Ibu ada soal sedikit buat menambah wawasan kalian. Nah, tadi hukum bacaan mata BI menurut bahasa itu artinya apa? Memanjangkan Bu. Iya, pintar. Kemudian sebutkan huruf-huruf mata BI. Mbak Anissa. Mbak Anissa. Mbak Anissa kemana ini? Saya aja, Bu, yang jawab. Oh iya, Mbak Navita. Huruf mata BI tadi alif, ya, wawu atau disingkat ayu. Ya. Terus kemudian yang nomor 3, yang mau siapa? Ya, Mbak. Siapa tadi? Yang nomor Bu, 3. Oke, Mas Ihsan cara lagi. membacanya itu dipanjangkan Bu. Berapa alif? 2 harokat atau 1 alif. Ya, pintar. Yang nomor 4, coba Mbak Ratna. Dicari bacaan mata BI-nya. Bacaan mata BI-nya apa aja? A nih. A bacaan mata BI. Ya, Wala. Padalanya, Bu. Ala, pada ala. ada ala. Terus, apakah ada lagi? Tiga, Bu. Oh, ada lagi, Bu. Iya. Nah, yang terakhir kita jawab sama-sama aja ya. Ya, Mengapa kita harus mempelajari bacaan mata BI dengan baik dan benar? Karena bacaan mata BI itu disebut sebagai bacaan untuk menyempurnakan Al-Quran. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Ibu. Cukup. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, jangan lupa ada tugas buat kalian. Nanti habis pembelajaran ini langsung dikirimkan ke WA group mencari bacaan mata BI di Quran surat Al-Maun ya. Ya, Bu. siap. Ketua kelas tadi Mbak Mila, silakan dipimpin doanya. Mbak Milan.
Iya, aku siap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu.
Suaranya nak mbak. Dengar, Mbak. Terdengar, Mbak. Saya bisa ngerekam, Mas. Mulai, Mbak. Mbak, mulai kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Satu. Gimana kabar Kak? Nggak dengar, Bu. Ya, burung baso. Ya bisa ning kono paling. Tur? Hilang turun. Keruyo. Lewati. Aku save ya. Dur. Ya, Bro. Itu
Duro. Pendesit sama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hari ini berangkat semua nggak ya? Apa ada yang absen? Berangkat semua kayaknya, Bu. Aku berangkat semua. Jangan diuas, Ibu akan mengajarkan materi yang terakhir. Sebentar Ibu share PPT-nya ya. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Kan'an. Anak-anak tahu nggak siapa Kan'an? Enggak tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Tahu. Kita pelajari gambar. Ayo kita mengamati gambar yang pertama itu gambar apa? Gambar ibu hamil. Gambar yang kedua yaitu gambar seorang ayah yang mengorbankan dirinya untuk anaknya. Kemudian gambar yang ketiga yaitu gambar Ayah yang mengajari anaknya mengaji. ya, betul. Kita langsung masuk kepada materi. Dan akhlak mazmumah yang artinya akhlak tercela. Salah satu contoh akhlak tercela adalah durhaka kepada orang tua kita. Contoh dari bentuk durhaka kepada orang tua yaitu yang pertama merendahkan orang tua, menghina, mengejek, terus memerintahkan orang tua yang di luar hal yang wajar, kemudian berkata aku tidak mau, atau misalkan Mbak Duroh menyapu, terus Duroh tiba-tiba Mbak Duroh kepada orang tuanya, aku nggak mau menyapu Bu, itu tidak boleh ya. Kemudian tidak mengurusi orang tua dan lebih mementingkan orang lain. Kita akan membaca kisah Nabi Nuh atau kisah Kan'an dari putra Nabi Nuh. Menghindari sifat durhaka melalui kisah Kan'an. Kan'an adalah putra Nabi Nuh yang tidak mau taat terhadap orang tuanya. Meskipun ayahnya seorang nabi, Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi rasul ketika berusia 500 tahun. Namun dalam dakwahnya selama 5 abad tersebut, beliau hanya mempunyai pengikut sebanyak 80 orang. Kaumnya sangat sulit untuk diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam berdoa agar Allah menurunkan azab. Allah mengabulkan doanya dan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu. Rencana Nabi Nuh membuat perahu menimbulkan ejekan dari kaumnya karena menurut mereka sangat aneh membuat perahu besar di daerah yang tandus dan kesulitan untuk mendapatkan air. Ejekan terhadap Nabi Nuh bukan hanya datang dari kaumnya, tetapi juga putranya yang sendiri yang bernama Kan'an. Karena melaksanakan perintah Allah, Nabi Nuh tetap mengerjakan perbuatan perahu itu hingga selesai. Setelah pembuatan perahu itu selesai, Allah menurunkan hujan. Secara perlahan hujan mulai menggenangi seluruh daratan
Kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengajak putranya untuk naik ke atas kapal bersama kaum yang lainnya. Namun, Kan'an, putra Nabi Nuh tersebut beserta sebagian besar kaumnya masih tetap mengabaikan ajakan Nabi Nuh alaihissalam dan hanya kaum yang beriman yang masuk dalam perahu atau kapal tersebut. Kemudian hujan tak kunjung berhenti sampai akhirnya terjadi banjir yang sangat hebat dengan ketinggian air yang hampir sama dengan ketinggian gunung. Di saat itulah Nabi Nuh tetap memanggil Kan'an agar bergabung dengan kaumnya yang beriman dan masuk ke dalam perahunya. Dengan keras hati, Kan'an justru menjauh dari perahu Nabi Nuh dan berlari ke puncak gunung yang paling tinggi. Namun, hujan semakin deras dan membuat air semakin tinggi hingga menenggelamkan gunung tersebut. Maka tenggelamlah Kan'an bersama orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Kisah ini merupakan contoh seorang anak laki-laki yang tidak mau patuh terhadap orang tuanya sampai celaka di akhir hayatnya. Peristiwa tersebut harus dapat dijadikan peringatan bagi kita agar jangan sampai menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Setiap orang tua selalu menginginkan kebaikan bagi anak-anaknya, karenanya anak harus hormat dan patuh kepada orang tuanya agar hidupnya selamat dunia dan akhirat. Kemudian, Ibu punya soal. Bisa dijawab yang bisa secara spontan aja ya. Ketika sedang bermain bola, Andi disuruh ayahnya untuk segera mandi dan pergi mengaji. Namun Andi marah-marah pada ayahnya. Bagaimana pendapat kalian tentang sikap Andi? Alvin, menanggapi sikap Andi yang disuruh mandi dan mengaji tapi tidak mau dan marah-marah. Nggak boleh, Bu. Itu salah satu sifat anak yang durhaka. Jadi kita pergi mandi dan mengaji, mengikuti perintah ayah kita. Mungkin materinya hanya itu sebelum menjalankan UAS. Kemudian soal yang terakhir akan Ibu share di grup WA ya. Iya, Bu. Terakhir kapan mengumpulkannya, Bu? Soalnya, jawabannya? Nanti malam ya, setelah kalian selesai mengaji sore ya. Terus Ya. dikerjakan, dikumpulkan ya sebelum tidur. Kita membaca rangkuman pada materi hari ini untuk kisi-kisi UAS juga. Akhlak tercela disebut juga akhlak mazmumah. Lawan dari sifat mazmumah adalah mahmudah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbuat baik kepada orang tua, ibu, bapak kita. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan keduanya. Ketika orang tua kita sakit, maka kita akan merawatnya dan selalu mendoakan untuk kesembuhan mereka. Berkata kasar dan membantah perintah orang tua adalah perbuatan durhaka. Kemudian Kan'an adalah putra siapa? Akhirnya, Bu. Durhaka terhadap ayahnya. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada materi hari ini dan materi terakhir sebelum UAS. Mohon maaf. Kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Novita, silakan dipimpin. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina Amil. salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Masih semangat gak? Oh, Masih semangat? Yuk kita tes semangat kita terlebih dahulu. Dengan tepuk semangat ya. Yuk bareng-bareng. Semangat. Semangat. Oke. Oh ya, kita belum doa ya. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ibu tes kehadiran dulu ya. Mbak Anizar, Mbak Alvin, Bu. Mbak Novita, Samira, Ibu. Mbak Kintan, Hadir. Mbak Kintan. Hadir, Oh mungkin Bu. ada kendala. Oh iya udah jawab. Terus Mas Ihsan, Mas Ihsan. Oh tadi udah hadir dulu ya. Mbak Durotus. Mbak Durotus mana nih? Mungkin sinyalnya susah ya. Mbak Ratnasari. Oke. Nah, siang ini kita akan belajar tentang ar-riyadhatu, yaitu olahraga. Bentar, Ibu tampilkan PPT dulu. Nah, itu ar-riyadhatu, yaitu olahraga. Siapa di sini yang suka olahraga? Saya, Bu. Suka olahraga apa? Oh, main bola. Terus Mbak Novita? Renang. Oh, bola bekel. Terus Mbak Bintang apa? Basket, Bu. Basket. Mas Ihsan sukanya olahraga apa? Bola, Bu, bola. Mas Ihsan teh Bola apa? Bola bekel. Kok sama Mbak Ratna? Cie. Bola bekel itu biasanya yang main perempuan ya? Tapi Mas Ya, Ihsan Bu, tapi di kampung saya banyak perempuan, Bu. Mas Ihsan suka. Oh, jadi Mas Ihsan gabung sama perempuan yang lain ya? Iya ya, nggak apa-apa. anak-anak Nah, slide berikutnya. Nah, di situ ada macam-macam olahraga. Itu ada mufradat, bahasa Arab dari olahraga. Kita baca bareng-bareng ya. Nanti yang pertama Ibu dulu, nanti kalian tirukan. Yang pertama ada kuratul qadami. Yuk dibaca bareng-bareng. Itu dilihat dari gambar. Nah, itu gambar apa? bola.
Sepak bola. Sepak bola berarti kuratul qadami yaitu sepak bola. Yang kedua kuratus salati. Kurut. Salati. Itu apa? Bola apa? Bola basket. Iya, kuratus salati, bola basket. Yang ketiga kurotut toiroti. Kurut. Roti. Apa itu gambarnya? Bola Voli, Bu. voli. Ya, terus berikutnya kuroturlisyati. Gambarnya apa itu? Tangkis. Bulu tangkis, ya, atau badminton. Berikutnya kurotut tolilati. Kurut. Roti. Apa? Gambarnya apa itu? Tenis. Tenis meja. Berikutnya asibahatu. Sibahatu. Apa itu gambarnya? Renang. Terus berikutnya ada yalabu. Yalabu yaitu bermain. Itu ada anak yang sedang bermain. Terus berikutnya lagi mahidanun. Ada yang tahu apa artinya? Basket. Lapangan. Maidanun itu lapangan. Tuh. Yang berikutnya ada malabun. Ya, malabun itu stadion. Jadi kalau maidanun itu lapangan, kalau malabun stadion, kalau yalab itu bermain. Padahal nggak ada artinya ya, tetapi dengan melihat gambar kita sudah dapat mengartikan artinya. Coba diperhatikan dulu gambar sama artinya, dibaca sendiri-sendiri. Sudah? Nah, kalau sudah, itu ada soal 4. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Yang pertama itu Hasan yuhibbu. Itu sebelahnya ada gambar. Gambar apa itu? Bermain. Ayo. Bermain. Apa? Iya, sepak bola. Sepak bola tadi apa bahasa Arabnya? Kuratus salati. Benar kuratus salati? Kodami, iya pinter. Mbak siapa? Tadi yang jawab? Mbak Alvin, iya pinter. Yang kedua ada Faridatu tuhibbu. Faridah bermain, itu gambarnya apa? Coba Mbak Novita. Gambarnya bermain bulu tangkis, Bu. Iya, bermain bulu tangkis. Bulu tangkis tadi apa bahasa Arabnya? Kurot. Terus kurotut risyati. Iya. Terus yang ketiga, mada tuhibbu. Gambar apa yang ketiga itu? Saya, Bu, saya. Renang. Coba Mas Isan, apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya kuratus salati. Benar, kuratus salati. Itu Kuratul gambar qadami. kuratul qadami tadi sepak bola. Yang tahu siapa? Saya, Bu, jawabannya yang Iya, pinter. Yang C, asiba hatu.
Pintar. Terus yang berikutnya yang keempat itu Karim yuhibbu kuratut ta'irati. Kuratut ta'irati apa? Ayo, Yang volley. ada yang masih B, Bu, B. bermain apa? Bola voli. Voli, iya pinter. Nah, udah paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada. Belum ada. Kalau belum ada, nanti coba di rumah mufrodat sama artinya dihafalkan ya. Nanti dikumpulkan dalam bentuk video. Nanti kalian bisa minta bantuan orang tua kalian untuk mendampinginya. Oke? Sudah paham dengan tugasnya? Sudah paham. Dikumpulkannya jam berapa, Bu? Dikumpulkan minggu depan enggak? Terakhir minggu depan. Oke, Bu. Ya, di video ya. Jadi dalam video itu kalian lagi hafalan mufrodat dengan artinya. Ya, Bu, siap. Oke. Sudah paham? Mari kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca doa. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu sholihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Masih semangat nggak hari ini? Ibu Pipit. Ya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali pembelajaran dengan doa bersama ya anak-anak. Doa dipimpin ketua kelasnya siapa? Mas Ihsan dipimpin. Doanya Mas. Ya, sebelum kita awali pembahasan pada kali ini, untuk siap berdoa memulai. Islam Amin. Nah, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, Bu. Mbak Ratnasari ya? Hadir kok, Bu. Ratnasari. Mas Misbahuddin hadir. Hadir, Bu. Hadir. Mbak Novita Barokah. Hadir, Bu. Mbak Alvin Rohmah. Hadir, Ibu. Izar. Mbak Durati. Ya, hadir. Mbak Durati ada. Mbak Durah ada? Sinyal mungkin, Ibu. Masih ada sinyalnya ya. Mbak Nila Amilatun Nafiah. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini kita berangkat semua ya. Hari ini kita akan belajar tematik ya. Bisa diberikan layarnya Mbak.
ini kita akan belajar tematik. Tema yang pertama yaitu apa anak-anak? Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya, Mbak. Nah, apa sih yang disebutkan dengan makhluk hidup? Ada yang tahu? Coba perhatikan pada gambar. Di situ ada gambar siapa saja itu? Ibu, ayah, adik. Ibu sedang apa? Tanaman. Ya, ayah dan adik sedang memberi makan. Nah, dalam gambar itu ada banyak makhluk yang hidup di sekitar kita. Makhluk hidup meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ciri dari makhluk hidup itu memiliki setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri, yaitu dapat bergerak, dapat bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Nah, ayam dapat bergerak enggak? Dapat ya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, itu ada hewan apa Mbak Novita? Cicak, Bu. Cicak termasuk makhluk hidup bukan Mbak? Termasuk karena bisa bergerak. Ya, betul. Pintar Mbak Nov. Nah, di situ kita akan belajar pola irama sederhana. Kalian sudah pernah mendengar lagu cicak di dinding? Sudah. Nah, kali ini kita akan belajar pola irama dari syair lagu cicak di dinding. Caranya yaitu, kan di situ ada simbol pendek dan panjang. Kalau pendek, maka kita harus menyanyikan dengan pendek, dan saat panjang kita menyanyikan dengan nada panjang. Bisa? Bisa nggak? Bisa. Ayo kita nyanyi. 1, 2, 3. Kameranya semua on. Merayap. Diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hep. Lalu ditangkap. Paham nggak? Paham, Bu? Ya. Selanjutnya, tadi kan di syair lagu itu terdapat kosakata terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup anak-anak. Kira-kira apa saja tadi kosakata yang termasuk dalam ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, Mas Ihsan, coba dibaca. Dapat bergerak. Nah, jika itu termasuk makhluk hidup karena dapat bergerak. Ya, Mas Ihsan. Berikutnya, tidak termasuk makhluk hidup karena yang kedua apa Mbak Ratna? Merayap di dinding dulu. Ya, merayap di dinding. Nah, cicak dikatakan makhluk hidup karena dapat bergerak dengan cara merayap di dinding. Ya, yang ketiga apa? Memerlukan makanan. Semua makhluk itu memerlukan makanan. Nah, yang terakhir makanannya. Nyamuk adalah makanannya cicak adalah nyamuk. Bisa ya menemukan kosakata dalam sebuah lagu terkait ciri makhluk hidup? Bisa, Bu. Bisa. Selanjutnya, nah di sini kita akan memperagakan penyanyi dengan pola nada yang sama, panjang semua atau pendek semua. Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Halo. Hai, Bu. Iya, Bu.
Kelompok yang pertama didengarkan Mbak Ratnasari, Mas Ihsan, dan Mbak Novita. Oke. Ya, kelompok yang kedua Mbak Alvin, Mbak Anizar, Mbak Turoh, dan Mbak Mila. Ya, kelompok pertama coba menyanyikan lagu Cicak di Dinding dengan nada yang panjang semua. Bisa? Dikasih apa? 1, 2, 3. Cicak, cicak, Panjang. diam merayap, datang seekor nyamuk, langit Mantap. Ya, tepuk tangan. Berikutnya kelompok kedua. Mbak Alvin, Mbak Anizar, Mbak Turah, dan Mbak Mila menyanyikan lagu dengan pola nada pendek semua. Coba 1, 2, 3. Apa Bu? Ulangi Bu. ini Satu, dua, tiga. Ayo. cicak, cicak di dinding, Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Tepuk tangan. Kira-kira kalau dalam satu baris lagu itu nadanya sama, panjang semua atau pendek semua, itu didengar enak nggak anak-anak? enggak Bu, enggak Bu. Nah, maka fungsi dari pola nada itu sebagai agar membuat lagu terdengar lebih asyik dan tidak membosankan. Paham? Paham Bu. Ya, terakhir. Selanjutnya. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, di situ ada 2 gambar. Coba. Gambar tersebut termasuk dalam makhluk hidup apa bukan? Makhluk hidup. Iya Bu. Ya, Termasuk karena keduanya memiliki ciri yang sama, yaitu apa saja? Bernafas, bergerak, Berkembang di membutuhkan makanan. membutuhkan makanan. Ya, kita bahas ya. Slide berikutnya. Nah, di situ ada ciri dari kedua gambar, yaitu cicak dan ikan. Yang pertama, cicak dapat bergerak. Coba Mbak Navita dibaca yang nomor 2. cicak bergerak dengan cara merayap. Ya, cara bergerak cicak dengan merayap. Yang ketiga, Mbak Mila, cicak membutuhkan. Mbak Mila ada? Mas Ihsan? Cicak membutuhkan makanan Bu. Ya, nah makanan cicak itu nyamuk. Berikutnya cicak bernafas dengan paru-paru, kakinya mempunyai bantalan perekat. Namanya apa? Spatula. Bantalan perekat pada kaki cicak dinamakan spatula untuk merayap di dinding. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kemudian yang ikan. Ikan bergerak dengan cara apa? Mas Ihsan apa? Berenang Bu. Yang tadi kalau cicak merayap. Kemudian ikan berenang menggunakan siripnya. Ekor digunakan untuk membelok arah saat berenang. Makanan ikan diantaranya yaitu cacing dan pelet. Ikan bernafas dengan insang. Perbedaannya kalau tadi cicak bernafas dengan paru-paru, kalau ikan bernafas dengan Insang. Nah, yang terakhir, ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Hanya sama-sama berkembang biak dengan cara Tadi kita belajar apa saja? Pola irama, pola
Pola irama panjang pendek lagu. Kosakata dalam lagu sejak di dinding termasuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Berarti menyanyikan lagu dengan irama panjang pendek semua dalam setiap baris mendeskripsikan serta membandingkan ciri makhluk hidup. serta membandingkan ciri makhluk hidup. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu cukupkan ya, kita akhiri dengan doa bersama-sama. Ayo, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqq. Semoga dari pelajaran ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Ibu. Alhamdulillah. Doa mulai. Hamidina Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah Rabbi Demi ilmu warzuqani fahman. Amin. ya. Mbak Bintan. Ada Mbak Bintan? Hadirah, Bu. Hah? Mbak Ratna? Hadirah, Bu. Hadirah, Bu. Mas Ihsan ada? Mbak Novita? Hadirah, Bu. Alvin? Hadirah, Bu. Hadir, Bu. Oh, Waalaikumsalam. PPT-nya Mbak tolong. Itu ada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, dengan tanggal 20 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Pada ibunya, Abdul Muthalib datang ke rumah Aminah setelah mendengar kabar bahwa cucunya sudah lahir. Kemudian Abdul Muthalib mengangkat cucunya serta dicium, didekapnya, lalu ia tawaf mengelilingi Ka'bah. Seminggu kemudian, Abdul Muthalib mengadakan selamatan dan memberikan nama Nabi Muhammad, yang artinya orang yang terpuji. Selanjutnya, Mbak, slide selanjutnya.
Yang kedua itu Nabi Muhammad dalam masa asuhan. Setelah dilahirkan oleh Suwaibah al-Aslamiyah selama 3 hari. Suwaibah adalah pelayan paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Kemudian Nabi diserahkan oleh ibunya kepada seorang wanita Badriyah dari Bani Sa'ad yang bernama Halimatus Sa'diyah. Setelah Nabi Muhammad dibesarkan sampai dengan usia 4 tahun. Dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah paham? Paham, Bu, paham. Jika sudah paham, kalian tulis sebuah ringkasan dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nanti disampaikan ya. Ibu. Ya, Ibu beri waktu. Ya, belum? Sudah belum? Coba Mas Isan. Bisa dijelaskan? Siapa yang mau menjelaskan, yang berani menjelaskan? Ibu aja, Bu. Mbak Anisir. Ibu aja, Bu. Nggak paham soalnya nih, Bu. Ya udah, kalau tidak ada, kemudian setelah ini Ibu kasih PR ya. Nanti dibuka LKS-nya halaman 52. Nanti di situ ada soal, nanti dikerjakan ya. Iya, Bu, sip. Bu. Dulu ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati. Amin. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.